Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Desi Syukri. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan maksudnya kita mengubah bentuk akar yang berada pada pecahan menjadi bentuk lainnya. Penasaran bagaimana? Yuk kita lihat soalnya. Yang pertama, 5 per akar 6. Bentuk ini harus kita rasionalkan karena tidak ada ya di dalam misalkan kita menjawab soal pilihan ganda, bentuknya akan seperti ini. Jadi harus kita rasionalkan dengan cara kita kalikan dengan akar sekawan. Jadi penyelesaiannya 5 akar 6 ini kita kalikan dengan akar sekawan dari akar 6. Jadi kita kalikan akar 6 per akar 6. Nah, ini sebenarnya kita tidak mengubah soal ya, karena akar 6 per akar 6 satu kan? Ya, jadi tetap 5 per akar 6. Sudah, sekarang kita lanjutkan. 5 dikali akar 6 hasilnya 5 akar 6. Bukan jadi akar 30 ya. Kalau itu seperti ini, baru boleh kita kalikan akar 5 kali akar 6. Baru ini sama dengan akar 5 dikali 6 sama dengan akar 30. Jadi berbeda ya. Ini bentuk ini dan bentuk yang seperti ini. Kalau ini hasilnya 5 akar 6 ya. Oke, selanjutnya akar 6 dikali akar 6. Akar 36. Oke, lanjut. 5 akar 6. Akar 36 hasilnya 6. Jadi bentuk rasional setelah kita rasionalkan 5 akar 6 adalah 5 akar 6 per 6. Atau bisa juga kita tuliskan 5 per 6 akar 6. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. 2 akar 10 per akar 3. Di sini walaupun pembilangnya juga berbentuk akar, kita tidak perlu merasionalkan. Cukup yang kita rasionalkan adalah yang bentuk akar yang berada pada penyebut. Jadi langsung kita kalikan dengan akar sekawan dari akar 3. 2 akar 10 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Hasilnya yang di dalam akar kita kalikan 10 kali 3, 30. Hasilnya jadi 2 akar 30 per akar 3 kali akar 3 akar 9. Akar 9 kita tahu bahwa 3 karena 3 pangkat 2 hasilnya 9. Kita tuliskan 3. Bentuk ini bisa kita tuliskan menjadi 2 per 3 akar 30. Sebelumnya, apakah ini sudah sederhana? Kita ingat lagi materi sebelumnya. Apakah akar 30 ini bisa disederhanakan lagi? Tidak ya. Kalau tidak, berarti ini jawaban hasil akhirnya. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 3. 7 per 2 akar 3. Yang mana akar sekawannya? Ya, boleh kita kalikan saja dengan akar 3 per akar 3. Bisa juga kita kalikan dengan 2 akar 3 per 2 akar 3. Tapi nanti selanjutnya harus kita sederhanakan lagi ya. Oke, kita coba. 2 akar 3 cukup dikalikan dengan yang ini aja. Akar 3 per akar 3. Hasilnya 7 akar 3 per 2 kali akar 3 kali akar 3 hasilnya akar 9. Akar 9 itu 3, jadi 2 dikali 3.
hasilnya 6 ya. 7 akar 3 per 6 sama. Nah, ini kan 7 per 6, bisa kita tuliskan 7 per 6 akar 3. Apakah ini sudah sederhana bentuknya? Belum ya, karena di sini 7 masih bisa dibagi dengan 6. Sini ya. 7 dibagi 6 hasilnya 1. Sisanya 1 per 6 karena penyebutnya 6 akar 3. Nah, ini baru bentuk yang paling sederhananya. Kemudian lanjut untuk soal yang nomor 4. Di sini bentuknya, bentuk di bawahnya ini adalah 4 dikurang akar 5. Kita harus menentukan akar sekawan dari 4 kurang akar 5. Nah, kita tuliskan 6 per 4 kurang akar 5. Kita kalikan dengan akar sekawannya. Tetap 4. Nah, bedanya kalau di sini tandanya kurang atau kita sebut negatif, akar sekawannya menjadi positif. Jadi 4 tambah akar 5 per 4 tambah akar 5. Bisa dipahami ya, begitu juga sebaliknya. Kalau soalnya di sini tanda positif, akar sekawannya menjadi tanda negatif. Ketika di sini soalnya negatif, akar sekawannya menjadi positif. Oke. Kita lanjutkan, kita kalikan. Nah, ingat lagi, kalau ada bentuk perkalian seperti ini berarti berlaku sifat distributif, ya, penyebaran. 6 dikali 4 hasilnya kita tuliskan 6 dikali 4 hasilnya 24. Kemudian 6 dikali positif akar 5 hasilnya positif 6 akar 5. Sekarang yang bagian bawah juga berlaku ya, sifat distributif tadi. Kita tuliskan di sebelah saja ya. Bagaimana caranya? Bentuk umumnya, kalau misalnya ada bentuk sini ya. A ditambah B, ini ya untuk adik-adik ingat, kalau misalnya ada A ditambah B kuadrat, ini artinya adalah A ditambah B dikali A ditambah B. Begitu kan? Kalau misalnya ada A kuadrat, artinya apa? Berarti A dikali A. A-nya ini ada sebanyak 2. Begitu juga dengan A tambah B kuadrat atau A tambah B pangkat 2. Artinya A ditambah B dikali A ditambah B. Kemudian kita gunakan sifat distributif tadi. A ini kita kalikan dengan A, juga kita kalikan dengan positif B. Yuk kita tuliskan A dikali A hasilnya A kuadrat. A dikali plus B hasilnya plus AB. Begitu juga untuk ini si B. B-nya juga akan kita kalikan dengan A dan juga akan kita kalikan dengan B. B dikali A hasilnya AB atau BA, sama saja ya, karena di perkalian berlaku sifat komutatif. A kali B akan sama dengan B dikali A. Jadi ini tetap bisa kita tuliskan AB ditambah B dikali B hasilnya B kuadrat. Kita sederhanakan, A kuadrat. Di sini ada AB, sama ya. Variabelnya, koefisiennya di sini pasti 1, tidak dituliskan. 1 ditambah 1 jadi 2, sehingga hasilnya 2AB ditambah B kuadrat. Jadi bentuk dari A tambah B kuadrat itu adalah ini. Ini yang harus diingat. Bagaimana kalau untuk A dikurang B kuadrat? Cara pengerjaannya sama, yang berbeda di sini ada tanda negatif, sehingga hasil akhirnya nanti setelah dilakukan seperti tadi, di sini menjadi negatif 2AB. Di sini tetap plus B kuadrat. Bedanya di sini ya. Oke, lanjut untuk yang tadi ya.
Kalau misalnya ada bentuk selanjutnya, A dikurang B dikali A ditambah B. Bagaimana? Iya, kita lakukan pengerjaan yang tadi. Kita langsung saja. Di sini ya. A dikali A menjadi A kuadrat. A ditambah A dikali positif B menjadi positif A B. Sekarang yang negatif B-nya kita kalikan. Negatif B dikali A hasilnya negatif. Iya, negatif AB. Negatif B dikali positif B, negatif kali positif hasilnya negatif. B kali B, ya B kuadrat. Nah, di sini ini sama ya, yang bisa disamakan hanya yang ini. Ini berarti positif AB atau positif 1 dikurang 1. 1 dikurang 1 hasilnya 0, sehingga ini jadi 0 hasilnya ya. Hasil akhirnya menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kalau adik-adik sudah paham yang tadi, cukup diingat bahwa bentuk A dikurang B kuadrat di sini ya. Ini A dikurang B sama dengan A kurang B dikali A tambah B, ini bentuk hasil akhirnya. Ini saja yang diingat. Ya, rumus ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang tadi. Kita kembali ke soal yang tadi. Sama ya, dia 4 kurang akar 5 dikali 4 tambah akar 5. Satu tandanya negatif, satu tandanya positif, sehingga menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. A-nya yang mana? Ini A, ini B. A kuadrat sehingga menjadi 4 kuadrat kurang B-nya, iya akar 5 kuadrat. Jadi ke bawah ya. Kita lanjut di sini dulu ya. Ini tetap bagian atasnya 24 ditambah 6 akar 5 per 4 kuadrat hasilnya 16 kurang akar 5 kuadrat. Akar 5 dikali akar 5 hasilnya 5. Oke, kita lanjutkan ke atas. Tetap yang bagian atas 24 ditambah 6 akar 5. Ini hapus dulu ya. Per 16 dikurang 5 hasilnya 11. Oke, tidak bisa sederhanakan lagi bentuknya, sehingga hasil akhirnya ini. Ya, bisa dipahami ya. Oke, mungkin itu saja untuk contoh soal bagaimana cara merasionalkan bentuk akar. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh adik-adik semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.